video Kak Satria di TikTok beredar di Lambe dan yang mana kita tahu berita tersebut sedang rame nih Kak. Menanggapinya seperti apa sih Kak? Ya kak, gue heran ya kadang ya kalau misalnya gue lagi menarasikan sesuatu itu ada aja orang-orang yang kesindir, kesinggung dan tiba-tiba masuk komen begitu kan, padahal belum tentu itu ditujukan untuk yang bersangkutan gitu, dan netizen itu nyalahin gue begitu. Nah tapi kalau untuk yang diposting dari Lambe Danu sendiri kan ada sebut-sebut nama Ria nih. Itu emang benar Ria yang mana, terus di like itu benar-benar dapat notice dari orang tersebut gitu yang dimaksud. Memang ada Ria nge-like postingan gue, tapi kan Ria itu banyak kan, gue nggak nge-spill juga itu Ria siapa, Ria ini gue nggak tahu masalah-masalah dunia cekcokan persensasian entertainment di Indonesia ini. Jadi ya I don't know gitu ya kan, kenapa tiba-tiba orang berasumsi kalau itu Ria yang lagi viral di mana-mana. Kak, kan kemarin kita juga sempat wawancara lawyer dari TR sendiri nih Kak. Ada beberapa teman media juga bertanya terkait apakah orang-orang yang mengatakan TR punya orang ketiga akan dilaporkan. Terus tanggapannya sih nggak mau ngelaporin, tapi kan si TR ini sempat komen di postingan kakak ya. Gimana tuh Kak? Gue heran banget ya, siapa sih TR itu? Hah? Emang TR itu artis? Gue nggak pernah nonton dah. Hah? Maksud gue ngapain lu itu komen di medsosnya gue gitu ya, sementara gue juga nggak kenal lu, nggak tahu lu siapa gitu loh, tiba-tiba lu ngamuk-ngamuk di media sosial gue, ngancam-ngancam mau laporin polisi. Ya gue dengan santainya gue bilang aja, ya kalau lu memang mau laporin gue silakan laporin gue, nanti kan ada prosesnya, panggilan surat polisi. Aduh udah gue pengalaman begitu bro, udah 15 kali urusan hukum, udah pinter gue dibuat pak polisi. Nanti kan ada pemanggilan, gue tinggal klarifikasi. Kalau memang itu ada sangkut pautnya sama kehidupan lu ya kan, dan lu ngerasa, tinggal laporin, nanti gue tinggal klarifikasi. Tapi camkan ya, gue nggak pernah takut sama siapapun ya, gue takutnya sama Tuhan. Lagi pula siapa itu TR, ya udah laporin aja sana. Tapi netizen menghubung-hubungkan mengarah ke sana Kak, dan dianggapnya kakak tuh ngejulitin mereka berdua. Not my level, not my class ya, emang siapa sih? Netizen kan jangan soto ya sama gua ya. Nanti katanya gua panik apa ini, gua tertawa ini. Ini hati sama ini sama nih. Dari dulu katanya gua pakai baju oranye. Iya, gua tiap malamnya malah pakai malam baju oranye di kamar gue tuh ya. Nggak ada, gua nggak takut ya. Kalau mau laporin aja. Lumayan kan kalian punya tontonan kan. Gua juga senang nanti sekalian bawa infotainment. Pokoknya gua nggak mau ya kalau ngajak gua ketemu, lu harus bayar gue 2 miliar. Kalau nggak punya 2 miliar ketemu di podcast sama talk show, biar talk show sama podcast yang bayar gue. Ngajak gue ketemu nggak ada urusan, nggak ada waktu gue ya. Tapi harus lu yang ketemu sama gue ya di talk show atau di podcast. Nah, yang lain gue nggak mau. Nah iya, dinyinyir juga Kak, kenapa harus ketemu di podcast gitu kan, bisa ketemu langsung di suatu tempat, entah di kafe atau nanggapinnya gimana tuh Kak? Emang mereka pikir mau pacaran? Justru kalau gue ngajakin ketemu di podcast, di talk show, supaya masyarakat melihat ini loh perdebatan Satria Mulia dengan TR itu. Jangan baper, kalau baper nggak usah jadi public figure. Tapi kan ini pro kontra juga nih Kak, dan banyak juga memang yang pro ke kakak, sebagiannya itu mengatakan bahwa ada benarnya juga nih omongan Kak Satria ketika men-spill artis tersebut gitu. Tapi Kak Satria sendiri emang mengarah spillnya untuk artis tersebut atau gimana sih? Soalnya banyak yang bilang kok mirip banget. Ya gue nggak tahu ya, karena bagi gue dia bukan artis juga sih ya. Bagi gue ya orang biasa, sama lah kayak mbak-mbak, mas-mas yang ada di sini. Ya kalau gue nge-spill sebuah cerita perselingkuhan, berapa juta umat di Indonesia ini ada selingkuh. Yang gue heran kenapa bisa nongol di situ. Orang kalau biasanya nggak disentil, nggak disebut namanya, tiba-tiba nongol, berarti artinya ya kan? Gue nih, ada orang bernarasi, tapi misalnya itu nggak fakta tuh, kayak gue dikatain netizen, lu begini Satria Mulia, lu begini deh. Kalau nggak fakta gue cuekin, kecuali itu fakta, baru gue nongol di situ. Nah, ini ada apa? Kenapa nongol begitu? Apalagi kita tidak saling kenal. Tapi diajakin ketemu Kak Satria sendiri sebenarnya berani nggak sih? Oh berani lah. Apa kabar pengacara yang kemarin gue labrak, ya kan? No, gak usah gue sebut deh, nanti terkenal lagi.
mantan manajer artis, manajer mantan artis lagi terkenal sekarang masih megang tuh. Gue labrak rumahnya, nggak ada takut-takut ya Mas Satria Mulia, anak Medan nih cuy. Terus sempat juga di spill di IG-nya Kak Dery sendiri ditantang siapa sih dicari-cari itu Kak Satria sama dia. Gue nggak kenal dia, makanya gue heran ini siapa ini, Hah? Kalau mau ketemu gue, sternnya langsung ya di podcast, di talk show. Yang lain-lain gue gak ada urusan, bisnis gue banyak coy. Balik lagi ke statement awal, itu tujuannya sebenarnya buat mengarah ke siapa sih Kak yang bahas perselingkuhan di... Ya itu global, untuk membahas semua manusia yang ada di muka bumi ini lah. Ada yang selingkuh, ada yang enggak, ya kan, bebas dong. Kita bernarasi habis nonton film ya kan, kita narasiin di media sosial kita. Nah kalau ada yang baper karena lu ngelakuin itu atau enggak, ya not my problem ya kan. Intinya kalau misalnya nggak disebut namanya, nggak di tik, jangan ada yang ngerasa kalian ini, kalian tuh siapa sih, aduh. Kak, tapi kalau untuk kakak sendiri melihat memang kisah rumah tangga mereka sendiri yang Wicis juga sempat spill juga bahwa dia tidak hal yang wajar gak sih? Oh my god, emang iya nggak disentuh? Serius nggak disentuh? Oh berapa lama? 3 minggu, 2 Maksudnya minggu. dianggurin. Oh ya Allah, ya gue nggak tahu ya kalau soal itu karena gue nggak hidup sama mereka. Cuman ya gue punya teman ya, tinggalnya di sini, dia 3 tahun nggak nyentuh istri, ternyata suaminya belok kiri belok kanan, nah gitu. Nah kalau ini enggak kali ya, kita nggak usah suujon lah ya begitu. Akhirnya teman gue itu cerai begitu, beloknya ya ke laki kali ya. Nah, ini semoga tidak ya. Tapi kalau teman gue itu akhirnya cerai. Nah ini mungkin cuman tulisan media aja. Kita sih berharapnya enggak ya. Kita harus husnujon ya, jangan suujon. Tapi Kak dari konflik perceraian Ria dan Teguh ini kan pengacara sempat bilang ini karena masalah ekonomi, di luar dari itu bukan masalah. Ini seperti apa menanggapinya? Karena orang ketiga, Bukan karena orang ketiga. penghasilan. Ya mungkin bisa juga iya, tapi namanya pengacara ya dia pasti akan membela kliennya siapapun itu gitu. Tapi ya mungkin benar kali gitu ya. Kalau masalah ekonomi ya kelihatannya mungkin sama-sama kerja tapi Rianya lebih banyak kerja nggak sih? Coba ya masyarakat bisa menilai lah akan hal itu. Tapi kan mereka banyak panggil, banyak job juga, masa iya sih faktor masalah ekonomi yang membuat mereka konflik? Nggak banyak juga sih kalau saya lihat, jarang-jarang. Apa saya yang jarang nonton TV? Biasa aja. Kalau setahun 365 job, 365 brand ya internasional, nah itu baru banyak. Tapi kalau setahun cuma 3 endorse, 4 endorse ya itu buat saya sih wajar ya. Lumrah, bukan banyak segitu. Tapi Kak Satria sendiri setuju nggak sih Kak dengan sindiran dari salah satu artis si Kemal? Oh ada. Oh, Ada. apa sindirannya? Dia bilang. Saya baru tahu lagi ada artis namanya Kemal. Nggak tahu saya. Dibilang katanya ditunggu konten vlognya kayak Ricis mungkin terlalu berdrama gitu. Tapi menanggapinya sependapat nggak sih kan memang kenapa Ricis dihujat itu karena emang terlalu sering nyeting atau ngeprank. Sebenarnya kalau gue ngelihat Ria, jadi gini, setiap manusia di dunia entertainment ini bebas berekspresi. Orang nggak bisa hanya jadi artis, hanya main FTV lu puji, sinetron lu puji. Bosan dunia entertainment. Harus ada memang yang bersensasi, yang ngoceh-ngoceh, yang membongkar fakta. Kayak Satria Mulia ini, media sosial nggak ada gue sepi kan? Kak, tapi emang gak takut nih Kak diserang sama fans-fansnya? Karena kan banyak banget Fansnya followers. militan. Siapa sih fansnya? Coba ketemu gue di sini, coba. Hah? Siapa? Hah? Fans public figure di negara kita ini siapa sih? Berapa duitnya? Coba ketemu gue di sini. Berani nggak ngomong depan gue naikin dagu? Nggak ada ya di sini. Jangan sok-sokan di sini. Aku lebih gardam daripada kalian. Apa sih Kak yang buat Kak Satria berani untuk berkelakar di TikTok? Gitu? Banyak duit. Selain Tapi itu, ketika Gue nggak banyak duit nggak berani coy ya. di spill gitu itu sesuai fakta juga nggak sih Kak apa yang Kak Satria? Semua yang saya spill itu 95% itu pasti fakta ya. Dan jangan munafik sih, sebenarnya wartawan juga tahu sih apa yang saya spill itu juga fakta. Cuman yang berkoar-koar saya. Dan sesama artis pasti udah tahu fakta, cuman kan pada diem, cuman gue yang berani gitu. Kak, tapi kalau untuk melihat rumah tangga mereka, kan kuasa hukum juga menyampaikan diharapkan sebelum tanggal 19 itu mereka bisa rujuk lapor. Dan kita tahu saat ini juga TR saat ini kan kayak film ya, itu sebagai juga nggak sih kemungkinan? Kalau
kalau kayaknya ini bukan, kalau ini settingan saya nggak percaya kayaknya kalau sampai sedrama ini. Biasanya saya kan cepet dapat sinyalnya itu ya. Cuman ya kalau ini menguntungkan buat film nantinya, ketika mereka tiba-tiba rujuk, ya mungkin akan menguntungkan memang gitu. Tapi kalau di setting, ini bukan lebih ke settingan sih, ini lebih kebetulan. Nah begitu sih kalau saya melihat. Tapi melihat kasus ini Kak, kira-kira nantinya bakal rujuk atau memang beneran kisah? Ini gue agak berat ya jawabnya, karena tadi gue udah ngobrol dengan para wartawan, ternyata di balik layar seperti itu. Gue nggak bisa bilang nih ya, tadi gue nggak sampai ke situ, soalnya ini off the record, tadi nggak boleh disampaikan. Karena ternyata wartawan udah tahu begini-begini dari setahun 2 tahun. Kayaknya kalau feeling gue nggak rujuk, tapi kita doakan rujuk ya, karena ini off the record, nggak boleh disampaikan gitu. Gue juga shock tadi dengarnya. Tapi kalau dibilang yang katanya hari ini gak nyentuh karena emang tanda kutip ada mengarah ke situ juga nggak sih Kak? Saya malah Dilihat nggak dari mikir, mananya? saya malah nggak mikir dia ke situ sih, karena gesturnya nggak mengarah ke situ. Tapi kan namanya di Jakarta ini yang maco-maco aja ternyata ya kan seleranya ganteng sama ganteng. Justru banyak yang kemayu-kemayu ternyata cowoknya demennya cewek gitu. Jadi ya kita nggak bisa menyimpulkan karena kita nggak melihat langsung ya kan? Oh, iya, kan? Cuman temen gue yang tinggal di sini, dia 3 tahun ya akhirnya cerai. Kemarin juga ada yang bilang juga netizen di komenan Kak Satria, katanya Kak Satria juga suka gitu. Oh iya sama Allah, kayak- ada aja. Gue nggak demen laki, gue juga demen laki juga nggak begitu kali. Hrithik Roshan, Chris Evans ya, Chris Hemsworth, oke lah ya kan. Sebagai teman, oke lah. Misalnya gue nggak demen laki, tapi gue mengakui seseorang tampan itu Chris Evans, Hrithik Roshan, Chris Hemsworth. Aduh kalau lokal Artis masih India bisa ya, biasa ya, tapi Chris Hemsworth lah ya, Hrithik Roshan ya kan. Kalau ceweknya Aishwarya Rai, Angelina Jolie, kadang-kadang gue suka kan juga dibilangin, lu nyentil cewek ini karena lu suka tapi nggak dapet. Kayak kemarin tuh dibilang, gue ada ngebongkar banyak ya aktor-aktor yang mau kondo nikahin sama ceweknya yang udah jadi artis dombleng. Iya, lu kan juga suka sama ceweknya tapi lu nggak dapetin. Hello, selera gue Angelina Jolie, Aishwarya Rai, Kareena Kapoor coy. Kak, kenapa sih Kak berani spill ketika ada artis yang lagi happening berkasus? Di situ Kakak langsung bersabda. Apa yang bikin? Kan ngebela wartawan juga yang disombongin. Maka lu jangan sombong-sombong lu ya. Maksud gua gini loh, kalau lu cuma terkenal satu negara ya kan, di luar negeri juga gak ada yang kenal, paling yang nonton juga orang-orang di desa, jangan sombong lo. Ya jangan sombong, karena hidup itu, roda itu berputar. Lu berapa tahun sih jadi public figure? Paling 5 tahun, 10 tahun. Terus berapa sih honor lu begitu kalau mau sombong-sombong kalian ini gitu. Jadi gua mewakili wartawan yang banyak curhat sama gue, Kak ini sombong lo Kak, ini sombong lo Kak, ya Allah. Nah, gue mewakili mulut kalian juga, gue menyuarakan, dan gue bilang sama netizen, kalian juga harus kalau mengidolakan seseorang, jangan terlalu fanatik, karena kalian tidak tahu di balik kamera itu seperti apa.